Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4136 9 langkah menuju surga. Lin Bai berjalan ke puncak gunung. Di depannya ada lapangan yang tertutup awan. Sekelompok tetua berdiri di awan seperti makhluk surgawi dan memperhatikan Lin Bai datang dan berkata, "Selamat telah melewati tingkat kedua. Di belakang kita ada tangga surga. Selama kamu bisa melangkah di tangga ketiga, kamu akan dianggap telah lulus ujian para pengikut Sekte Iblis Abadi, dan kamu bisa menjadi salah satu murid dalam Sekte Iblis Abadi. Ada 9 anak tangga di belakang kita. Jika kamu memiliki kemampuan untuk maju setelah melangkah di tangga ketiga, kamu dapat terus berjalan. Ini adalah hadiah bagimu untuk menilai seni bela diri. Jika kamu bisa naik beberapa anak tangga, cobalah untuk berjalan beberapa anak tangga. Adapun keuntungan di atas anak tangga surga, kamu akan memahaminya setelah kamu melangkah di atasnya." Lin Bai melengkungkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas saranmu. Silakan." Semua tetua memberi jalan kepadanya. Lin Bai melangkah maju. Saat melewati Tetua Li berbisik kepada Lin Bai, 10.000 bendera formasi, kau tidak boleh memakannya. Kembalikan ke Liga Hengzu sesegera mungkin. Jika tidak, itu akan membuat Wu San Yu tidak senang. Aku khawatir kau tidak akan bisa melarikan diri. Lin Bai tertegun. Kemudian dia mengerutkan kening dan merenung sebentar. Setelah mengucapkan terima kasih kepada tetua, dia melanjutkan ke anak tangga surga. Sebelum dia sampai ke anak tangga pertama, Lin Bai mendongak. Seperti yang dikatakan Li Yumen kepada Lin Bai sebelumnya, setiap anak tangga panjangnya 9.000 kaki dan lebarnya 100 kaki. Setiap anak tangga seperti binatang buas yang bertengger di atas awan. Di ujung 9 anak tangga, itu adalah istana abadi. Setiap anak tangga langit, seperti batu giok putih, dipenuhi dengan cahaya redup. Lin Bai melompat dan terbang ke anak tangga langit pertama. Ketika kaki Lin Bai menginjak Tianji pertama, kekuatan aneh datang dari anak tangga langit. Itu mengalir ke seluruh tubuh Lin Bai di sepanjang telapak kakinya, membersihkan meridian dan tulang di tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, Lin Bai merasa bahwa beberapa luka lama dan penyakit tersembunyi di tubuhnya pulih dengan cepat saat ini. Apakah ada efek penyembuhan pada hari ini? Lin Bai sangat gembira. Kejutan yang dibawa oleh Tianji pertama jauh melampaui imajinasi Lin Bai. Lin Bai telah bertarung berkali-kali, terluka parah dan meninggal berkali-kali. Meskipun dia telah mengolah tubuh Tao 5 elemen, dia masih memiliki banyak luka lama dan penyakit tersembunyi. Terutama setelah pertempuran antara Tanah Kuno dan tim patroli perbatasan Protos Raksasa, anggota tubuh Lin Bai hancur, dan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Kemudian, dengan bantuan obat ajaib dari kota pegunungan yang terpotong untuk memperbaiki lukanya, anggota tubuh yang diamputasi itu diperbarui, tetapi masih ada beberapa luka membandel yang tidak bisa dihilangkan dalam tubuh. Saat ini, Lin Bai sedang berdiri di tangga langit, dan kekuatan lembut ini perlahan-lahan memperbaiki luka di tubuh Lin Bai. Ini memberi Lin Bai perasaan baru. Wajah Lin Bai sangat gembira. Dia tidak langsung melangkah maju. Dia segera duduk berlutut dan mengerahkan kekuatan spiritualnya. Dengan kekuatan ini, dia menyisir luka lama dan penyakit tersembunyi di tubuhnya, dan pada saat yang sama membersihkan kotoran berlebih di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Qing Qiuyun dan Yang Chang juga sampai di anak tangga pertama. Seperti Lin Bai, mereka menemukan misteri tangga langit dan segera duduk berlutut untuk memperbaiki luka lama dan penyakit tersembunyi di tubuh mereka. Tentu saja, mereka mungkin tidak mengalami pelarian Lin Bai yang berulang kali dari kematian, jadi tidak banyak luka lama dan penyakit tersembunyi di tubuh mereka. Segera setelah mereka pulih ke puncak, mereka terus melangkah maju. Qing Qiuyun dan Yang Chang ingin menyapa Lin Bai untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Mereka dapat melihat bahwa Lin Bai masih berlatih dan tidak mengganggunya. Mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus menunggu sampai mereka tiba di Sekte Iblis Abadi dan pergi mengunjungi Lin Bai. Ketika Lin Bai sadar, tidak ada penguji di anak tangga pertama. Perjalanan ini sepadan untuk menyingkirkan luka lama dan penyakit tersembunyi yang tertinggal di tubuh selama bertahun-tahun dan pulih ke puncak tertinggi. Wajah Lin Bai berseri-seri dan bersemangat, bahkan matanya jernih dan cerah, dan tiba-tiba muncul tampilan baru. Lin Bai bangkit dan melihat tangga kedua yang berjarak ribuan meter. Dia bangkit lagi dan jatuh di tangga kedua. Di anak tangga kedua, ke-10 orang yang melewati lintasan kedua ada di sini, termasuk Qing Qiuyun dan Yang Chang. Lin Bai terbang ke Lin Bai.
Ketika 9 orang lainnya melihat Lin Bai, mereka semua memberinya senyuman ramah. Bagaimanapun, di level kedua, tidak ada dari mereka yang bisa melewati level kedua jika bukan karena Lin Bai, Raja Kekerasan. Dengan kekuatan Lin Bai di lintasan kedua, tidak ada dari 9 orang di sini yang menganggap Lin Bai sebagai orang yang lemah. Lin Bai tersenyum pada mereka dan kakinya jatuh ke tanah, dan ada kekuatan misterius ke dalam tubuh Lin Bai. Kali ini, kekuatan ini menyisir hati Tao Lin Bai, membuatnya semakin cerah. Bahkan membuat Lin Bai merasakan perampokan gunturnya bisa datang kapan saja. Lin Bai duduk berlutut, menekan prestasinya sambil mengendalikan kekuatan untuk membersihkan hati Tao. Setengah jam kemudian, Lin Bai terbangun dari kondisi kultivasinya. Melihat Lin Bai bangun, Qing Qiuyun dan Yang Chang berjalan berdampingan. Mereka menundukkan tangan dan memberi hormat dari jauh, "Saudara King Luo, terima kasih banyak." Lin Bai secara alami mengerti mengapa mereka berterima kasih padanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ini sudah langkah kedua. Mengapa kamu tidak berhenti?" Yang Chang berkata sambil tersenyum masam, "Saudara King Luo, bukan berarti kita tidak ingin maju, tetapi setiap kali kita ingin melangkah di anak tangga ketiga, akan ada gaya gravitasi yang akan menjatuhkan kita." Lin Bai mengerutkan kening dan menatap tangga ketiga di atas kepalanya. Selama dia melangkah di tangga ini, dia bisa disebut murid dalam dari Sekte Iblis Abadi. Tetapi Yang Chang mengatakan bahwa ada gaya gravitasi di tangga ketiga. "Saya akan mencoba." Lin Bai berkata sambil tersenyum. "Saudara King Luo, silakan saja. Kita harus membuat lebih banyak persiapan, sehingga kita bisa menaiki tangga ketiga dengan cepat." Qing Qiuyun dan Yang Chang saling memandang, menggelengkan kepala dan tertawa getir. Lin Bai tersenyum dan menjalankan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Dia melompat dan terbang ke tangga ketiga. Tetapi pada saat Lin Bai melompat, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menekan di atas kepalanya, dan menekan Lin Bai di tangga kedua. Akibatnya, Lin Bai harus kembali ke anak tangga kedua terlebih dahulu. Menatap anak tangga ketiga, dia menemukan ada beberapa tanda rune di atasnya, yang perlahan menghilang. Lin Bai berdiri di tangga kedua. Setelah berpikir lama, Lin Bai terbang lagi dan bergegas ke tangga ketiga. Kali ini, Lin Bai fokus pada anak tangga yang seperti batu giok putih, dan melihat tanda putih muncul di anak tangga, yang menyatu dengan anak tangga. Jika Lin Bai tidak melihat dengan saksama, dia tidak akan dapat mendeteksi perubahan halus pada tangga batu giok putih. Gravitasi pada tubuh dipancarkan dari simbol-simbol ini. Jantung Lin Bai bergerak horizontal, berlari, dan berkultivasi ke seluruh tubuh, bergegas ke tangga ketiga, berniat menerobos dengan kekuatan kasar. Namun, ketika Lin Bai sedang berlatih, tekanan pada tangga ketiga tiba-tiba meningkat. Di antara dua konfrontasi, tulang dan kulit di tubuh Lin Bai pecah dan terbuka seketika, dan darah mengalir langsung. Lin Bai terkejut dan jatuh ke belakang dan jatuh di anak tangga kedua lagi. Dia menatap anak tangga ketiga dengan ketakutan. Tampaknya segel rune di anak tangga ketiga akan meningkat seiring dengan kekuatan Lin Bai, dan kekuatannya juga akan meningkat secara bertahap. Bab 4137 melahap gerakan aneh jiwa pedang. Untungnya, kekuatan di tangga ketiga tidak melukai Lin Bai Gen, tetapi hanya meninggalkan beberapa luka kulit. Setelah operasi tubuh Tao 5 elemen, luka Lin Bai sembuh dengan cepat. "Saudara King Luo, apa kabar?" Qing Qiuyun dan Yang Chang sama-sama melihat Lin Bai, berharap Lin Bai dapat melihat beberapa petunjuk dan berbagi dengan mereka. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, "Ada semacam rune di tangga ketiga. Dengan kultivasi yang lebih tinggi dan lebih dalam dari prajurit yang melangkah di tangga surga, semakin kuat kekuatan segelnya. Jika Anda ingin melangkah di tangga ketiga, saya khawatir Anda tidak dapat menggunakan kekuatan kasar, tetapi Anda perlu menggunakan kebijaksanaan." Awan Qing Qiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saudara King Luo, itu masuk akal. Kami juga punya ide ini. Jika murid ketiga dari Sekte Iblis menuruni tangga, kita bisa menuruni tangga dan mengobrol dengan baik." Qing Qiuyun dan Yang Chang secara alami memahami arti dialek Lin Bai. Bukannya Lin Bai tidak ingin membaginya dengan mereka, tetapi Lin Bai tidak mengerti dirinya sendiri. Dia perlu belajar dengan saksama dan tidak ingin diganggu. Seketika, 10 penguji yang berdiri di tangga kedua mendongak satu demi satu dan mempelajari segel aneh itu. Lin Bai mulai dengan ragu-ragu menuju tangga ketiga, tetapi kali ini, Lin Bai sengaja mempertahankan kekuatannya, dan tidak membuatnya malu seperti sebelumnya.
Jika kekuatannya terlalu lemah, maka kekuatan di atas tangga ketiga juga akan melemah, tetapi terlalu lemah untuk menaiki tangga ketiga. Jika kekuatannya terlalu kuat, kekuatan di tangga ketiga juga akan meningkat, dan tidak mungkin untuk melangkah di tangga ketiga. Itu hal yang aneh. Apa yang ada di istana surgawi di atas 9 anak tangga surga ini? Hati Lin Bai sedikit aneh. Siapa yang memasang segel yang aneh dan tak tertandingi seperti itu di anak tangga surga 9 anak tangga? Jelas, itu memberi orang kesempatan untuk naik ke istana surgawi, tetapi pada kenyataannya, itu tidak bisa pergi ke sana sama sekali. Sayang sekali, ini pertama kalinya aku datang ke Sekte Iblis Abadi, dan aku tidak tahu asal-usul istana surgawi ini. Jika kau tahu beberapa rahasia istana surgawi, kau mungkin bisa membuat beberapa perhitungan. Seperti yang dikatakan oleh kakak senior Liu Men sebelumnya, 9 anak tangga Tiangong mengandung asal-usul jalan. Semakin banyak anak tangga yang dinaiki seorang seniman bela diri, semakin baik latihannya di masa depan. Selain itu, kakak senior Liu Men tidak banyak bicara. Mungkin bahkan kakak senior Liu Men tidak tahu apa yang ada di Tiangong. Lin Bai duduk di tangga kedua dengan lutut bersilang. Dia menatap tangga ketiga yang jaraknya ribuan meter, terutama tanda samar rune di tangga itu. Wajahnya menjadi semakin aneh. Jika kamu ingin menaiki anak tangga ketiga, selain kekuatan kasar, kamu harus menerobos misteri yang tersembunyi di dalam rune di atas anak tangga ketiga. Berpikir berulang kali, Lin Bai memutuskan untuk mencoba lagi. Ketika dia mencapai ketinggian tertentu, kekuatan di tangga ketiga tiba-tiba jatuh dan menekan Lin Bai. Jika Lin Bai berani melangkah maju, kekuatannya akan meningkat, yang akan membuat Lin Bai malu seperti percobaan pertamanya. Tetapi tepat saat kekuatannya jatuh, Lin Bai melihat simbol-simbol di anak tangga ketiga, cahaya putih yang berkedip-kedip, menjulang di awan, seperti naskah abadi, misterius. Simbol-simbol ini seperti karakter, tetapi tidak seperti kata-kata. Lin Bai keluar dari tanah kuno dan pernah pergi ke makam dewa. Sekarang dia datang ke kerajaan iblis dan menemukan bahwa sebagian besar karakter yang beredar di alam Wudao serupa dan tidak sulit untuk diidentifikasi. Tanah kuno, makam dewa, dan dunia iblis dulunya merupakan sudut dunia spiritual, jadi tidak banyak perubahan dalam karakternya. Namun, sekarang karakter yang dilihat Lin Bai di atas istana surgawi itu tampak seperti kata-kata, tetapi tidak tampak seperti kata-kata, jadi tidak dapat dikenali. Apakah itu tulisan dunia roh di zaman kuno? Jika saja burung gagak itu ada di sini, mungkin dia bisa mengenali arti tanda di atasnya. Lin Bai tiba-tiba teringat pada burung gagak itu. Asal-usul burung gagak itu sangat misterius, dan dia telah hidup lama. Selama bertahun-tahun, dia pasti telah melihat banyak kata dan hal-hal yang belum pernah dilihat Lin Bai. Jika dia ada di sini, dia mungkin dapat melihat asal-usul segel di anak tangga. Tetapi jika burung gagak itu tidak ada di sana, kamu harus datang sendiri. Tidak ada jejak kekuatan segel di tangga anak tangga ketiga. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk menemukan jejak ini adalah prajurit itu sendiri. Kekuatan di tangga selalu berubah seiring dengan kekuatan prajurit. Dengan cara ini, mungkin ada peluang. Mata Lin Bai berbinar, menjaga kekuatannya sendiri, perlahan terbang ke anak tangga ketiga. Qing Qiuyun, Yang Chang dan yang lainnya mendongak melihat tindakan Lin Bai. Mereka merasa Lin Bai telah mencoba beberapa kali. Kali ini, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan bergegas ke anak tangga ketiga. Ketika Lin Bai mendekati anak tangga ketiga, tiba-tiba, kekuatan di anak tangga ketiga berlipat ganda, seperti kemarahan dewa dan tinju yang ingin menjatuhkannya dari awan. Lin Bai merasa tidak enak di hatinya dan segera meningkatkan kultivasinya. Dia menelan jiwa pedang di tubuhnya dan tidak dapat menahan diri untuk berlari. Tidak, telan jiwa pedang. Lin Bai merasakan gerakan menelan jiwa pedang di tubuhnya. Dia menarik kekuatan yang menghantam Lin Bai ke dalam tubuhnya dan disempurnakan oleh jiwa pedang yang melahap. Kemudian, segel pada anak tangga ketiga tampaknya telah terprovokasi, terguncang, dan kuat, seperti runtuhnya bumi, bagi Lin Bai. Lin Bai tampak pucat. Jika kekuatan ini menimpanya, saya khawatir dia harus memukulinya sampai mati. Sebelum Lin Bai mundur, dia menelan jiwa pedang. Di tubuh Lin Bai, suara pedang terdengar seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, memotong kekuatan dari anak tangga ketiga. Setelah itu, Lin Bai merasa bahwa menelan jiwa pedang tampaknya mengubah beberapa kekuatan misterius di atas anak tangga ketiga menjadi benang sutra emas menjadi ramuan suci Lin Bai.
Dengan suntikan benang sutra emas ini, ramuan suci Lin Bai penuh dengan vitalitas seperti pohon tua di musim semi. Lapisan lingkaran cahaya emas secara bertahap terbentuk pada pil suci, membungkus ramuan suci. Sendan telah mulai berubah menjadi Dao Guo. Jika bukan karena upaya Lin Bai untuk menekan kultivasinya, saya khawatir perampokan guntur akan jatuh sekarang. Apakah jalur sutra adalah jejak emas? Wajah Lin Bai sedikit bingung, dan dia merasakan tekanan padanya tiba-tiba menghilang. Tubuh Lin Bai bergetar dan bergegas menaiki anak tangga ketiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika tubuh Lin Bai melahap jiwa pedang dan tidak dapat menahan diri untuk berlari, di aliran gunung berkabut jauh di pegunungan Sekte Iblis Abadi, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya, Klan Tuntian. Bab 4138 Asal-usul Istana Surgawi. Menelan jiwa pedang di tubuh Lin Bai bagaikan pusaran air, yang menyerap semua kekuatan dari tangga ketiga. Yang paling mengejutkan Lin Bai adalah menelan jiwa pedang kali ini mengambil inisiatif. Tanpa kendali Lin Bai, menelan jiwa pedang mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan di tangga ketiga. Ketika Lin Bai melangkah di tangga ketiga, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tangga giok putih itu adalah salah satu yang gelap, dan bahkan retakan muncul di beberapa tempat. Seolah-olah dia telah dilahap oleh roh pedang dan memurnikan semua kekuatannya. Di anak tangga ketiga, Tetua Li bersama sekelompok tetua datang ke Lin Bai dan berkata, "Selamat, mulai sekarang, kamu adalah murid dalam Sekte Iblis Abadi. Keluarkan token identitasmu." Lin Bai menundukkan tangannya dan memberikan token identitas kepada Tetua Li. Tetua Li dan yang lainnya tidak tahu bagaimana cara melangkah di anak tangga ketiga. Ketika Lin Bai datang, mereka sudah menunggu di sini. Tetua Li mengambil token identitas Lin Bai, mengangkat tangannya dan menyentuh susunan iblis abadi. Dia meninggalkan sebaris kata pada token identitas Lin Bai, Sekte Iblis Abadi, murid dalam, lalu menyerahkan token itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil token itu dan melihatnya. Di bagian depan, ada dua baris kata yang disandingkan, yaitu, King Luo, nama Lin Bai. King Luo, kamu dapat memilih sekarang, atau berbalik dan meninggalkan anak tangga ketiga. Kamu dapat langsung pergi ke aula di Aken dalam untuk menjalani prosedur memasuki sekte. Atau kamu dapat terus mencoba dan melihat apakah kamu dapat menaiki tangga. Tetua Li berkata dengan ringan kepada Lin Bai. Lin Bai masih sedikit penasaran dengan 9 anak tangga surga, jadi dia berpikir dua kali dan bertanya dengan rendah hati, "Beranikah kau bertanya kepada tetua, apa asal-usul tatanan surgawi 9 anak tangga dan istana surgawi? Aku telah menghabiskan banyak energi untuk menaiki anak tangga ketiga. Jika aku tidak tahu asal-usulnya, aku takut aku akan menyerah." Seorang tetua berkata sambil tersenyum, "Butuh banyak energi. Aku pikir kau sangat cekatan. Sepertinya kau tidak membayar terlalu mahal untuk itu. Orang yang biasa menaiki anak tangga ketiga tidak kehilangan separuh hidupnya. Namun, kau masih bisa berdiri di sini dan memata-matai rahasia istana surgawi." Tetua Li merenung, istana surgawi ini adalah salah satu harta paling berharga di Sekte Iblis Abadi. Itu juga tempat tinggal leluhur tua Sekte Iblis Abadiku. Leluhur tua ini hidup sangat lama. Dia duduk di istana surgawi dan menyebarkan semua buah Tao. Makna Tao dipadatkan di tangga dan berubah menjadi 9 anak tangga surgawi. Sejak saat itu, tempat ini telah digunakan sebagai tempat penilaian bagi para praktisi bela diri. Banyak praktisi bela diri telah memperoleh sejumlah manfaat dari langkah surga 9 langkah, percaya bahwa ini adalah asal mula jalan. Namun pada kenyataannya, itu hanyalah makna Tao yang diubah oleh leluhur kuno. Jika Anda melangkah pada langkah ketiga, Anda juga harus memperoleh beberapa ide Tao. Lin Bai teringat benang emas yang baru saja melahap jiwa pedang dan menyerap pemurnian. Ini seharusnya yang dikatakan oleh Tetua Li. Namun yang mengejutkan Lin Bai, ide Tao dari leluhur tua ini begitu kuat sehingga dapat menyebarkan kekuatan yang begitu dahsyat. Jika leluhur ini masih hidup di dunia, saya tidak dapat membayangkan betapa hebatnya orang ini. Sekarang Anda berada di langkah ketiga. Jika Anda dapat melangkah maju, semakin dekat Anda ke istana surgawi, semakin banyak Tao yang akan Anda peroleh. Yang disebut Tao Yi adalah hasil dari Tao dan keinginan para praktisi. Ketika kultivasimu menembus ranah Tao, kau akan melampaui tubuh biasa, tubuhmu akan menutupi langit dan bumi, dan semua yang kau katakan dan lakukan akan sesuai dengan jalan surga.
Bahkan jika hanya sedikit makna Tao yang ditinggalkan oleh para leluhur kuno, itu akan cukup untuk meningkatkan kerja kerasmu selama ribuan tahun. Ini adalah semacam ciptaan untukmu. Jika kau melepaskan kesempatan ini dan ingin datang ke Tiangong lain kali, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Di Sekte Iblis Abadi, 100.000 manik ajaib dapat ditukar dengan kesempatan untuk datang ke Istana Surgawi untuk pencerahan. Kau dapat memutuskan sendiri. Setelah Li Chang menjelaskan Tiangong kepada Lin Bai mengerti bahwa apa yang disebut Istana Surgawi hanyalah kekuatan yang kuat setelah leluhur kuno Sekte Jahat Abadi diserap oleh langit dan bumi. Namun, para Liumen dan murid-murid dalam Sekte Iblis Abadi mengatakan bahwa, asal mula Jalan Agung, adalah pemilik Istana Surgawi. Asal mula Jalan Agung, ini bukanlah apa-apa. Apa yang mereka katakan tentang asal-usul Tao adalah makna dari leluhur ini. 100.000 manik ajaib dapat ditukar dengan satu kesempatan pencerahan. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Sekarang dia hanya memiliki 6 manik ajaib di tangannya. Berapa lama dia bisa mendapatkan 100.000 manik ajaib dalam ingatan Sekte Iblis Abadi? Awalnya, Lin Bai tidak ingin terus mendaki Tianji, tetapi sangat disayangkan untuk melewatkan kesempatan ini. Bagi Lin Bai hari ini, yang terpenting adalah mencari harta karun untuk menghindari perampokan guntur. Hanya setelah menerobos alam Tao, dia dapat berlatih dengan lebih baik. Sekarang, bagi Lin Bai, yang terbaik adalah jika dia bisa mendapatkannya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak ingin dipaksa. Berpikir berulang kali, Lin Bai memutuskan, tetapi dia masih tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Penatua, saya ingin terus mencoba. Jika Anda ingin mencoba, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda sudah menjadi anggota Sekte Iblis Abadi. Penatua Li tersenyum senang. Murid-muridnya tahu bahwa maju terus adalah hal yang baik. Jika Lin Bai mundur, Penatua Li benar-benar membenci Lin Bai. Seketika, Penatua Li dan yang lainnya menyingkir, tidak mengganggu Lin Bai. Lin Bai melihat anak tangga keempat dan langsung melompat. Situasinya sama dengan Lin Bai ketika dia sampai di anak tangga ketiga. Kekuatan di anak tangga keempat juga berubah seiring dengan kekuatan Lin Bai, dan itu lebih kuat daripada di anak tangga ketiga. Pada saat yang sama, tubuh Lin Bai melahap jiwa pedang itu lagi, melahap semua kekuatan ini. Lin Bai menaiki anak tangga keempat dengan hampir tanpa usaha. Melihat Lin Bai menaiki anak tangga keempat, menghilang di antara awan, dan terus berjalan ke puncak Istana Surgawi, tetua Li dan tetua lainnya di sekitarnya saling memandang, wajahnya tampak jelek. Meskipun aku tidak melihatnya menunjukkan semangat bela dirinya, hampir dapat dipastikan bahwa dia adalah klan Tuntian. Setelah beberapa tetua merenung sebentar, ada seorang tetua setengah baya di samping tetua Li, yang memimpin untuk membuka mulutnya dan memecah keheningan. Sangat penting bagi klan Tuntian untuk menyembah Sekte Iblis Abadi. Kita harus melaporkannya kepada klan. Tetua Li berkata dengan suara rendah, meskipun dunia iblis tidak memiliki kelas dan tidak menentang klan Tuntian, tetapi bagaimanapun juga, kita tetap ingin menghormati Protos Raksasa. Jika sekte tingkat tinggi ingin mempertahankannya, maka dia akan tetap tinggal. Jika sekte tingkat tinggi tidak bersedia meninggalkannya, maka berikan dia beberapa keuntungan dan bujuk dia untuk pergi. Bab 4139, tetap tinggal. Atau tidak. Ketika Lin Bai berada di anak tangga kedua, tetua Li dan yang lainnya selalu memperhatikan setiap gerakan Lin Bai. Ketika mereka menyadari bahwa kekuatan di anak tangga ketiga diserap oleh Lin Bai, mereka terkejut karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyerap makna dari anak tangga surga dengan begitu mudah. Seberapa kuat makna Tao yang ditinggalkan oleh leluhur manapun dari Sekte Iblis Abadi. Bahkan mereka yang kuat di alam Tao dan dewa tidak berani menolak. Namun, apa kemampuan kultivasi kuaso Daojing di distrik Lin Bai untuk menyerap makna leluhur itu ke dalam tubuh, dan itu aman dan sehat? Pada saat itu, tetua Li dan yang lainnya hampir menebak dalam hati mereka bahwa Lin Bai mungkin adalah klan Tuntian. Karena hanya roh menelan dari klan Tuntian yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk melahap semua hal di dunia. Namun, para tetua tidak secara langsung menunjukkannya, tetapi di bawah godaan tetua Li, biarkan Lin Bai pergi ke anak tangga keempat. Pada saat ini, tetua Li dan tetua lainnya memutuskan bahwa Lin Bai adalah klan Tuntian. Sebenarnya, di dalam wilayah kerajaan iblis yang luas, ada banyak orang Tuntian, tetapi mereka semua sangat rendah hati.
Banyak orang Tuntian juga menyembah beberapa sekte kuat di dunia iblis, tetapi mereka tidak dikenal semua orang. Mereka melindungi klan Tuntian ini dengan sangat baik. Tetapi masalahnya adalah jika pasukan klan dunia iblis berani menerima klan Tuntian sebagai murid mereka, apakah mereka tidak takut dengan kemarahan Protoss raksasa? Saya terlalu banyak memikirkan masalah ini. Setelah perang, para praktisi seni bela diri dari dunia sihir memiliki semua kekuatan sihir. Istana sihir terlarang dan roh sihir yang berkultivasi ini juga merupakan duri dalam dunia jiwa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran antara dunia roh dan dunia iblis tidak pernah berhenti, dan Protoss raksasa juga ikut serta dalam perang tersebut. Dengan kata lain, kekuatan latihan dunia jahat dan klan dewa raksasa dunia roh adalah kekuatan yang bermusuhan, jadi tidak ada yang menutupi klan Tuntian, dan klan Tuntian adalah teman mereka di garis depan yang sama. Namun, sekte iblis tidak berani menjadikan klan Tuntian sebagai murid mereka. Lagi pula, jika Protoss raksasa bermaksud melacaknya, sulit untuk menghancurkan dunia iblis dengan perincian Protoss raksasa, tetapi mudah untuk menghancurkan sekte di dunia iblis. Dengan melahap semangat seni bela diri, dia hampir bisa berjalan dengan lancar ke istana surga. Apakah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur lebih murah hari ini? Kakak seperguruan Li, saya pikir kita tidak bisa ragu-ragu. Kita harus segera melapor ke sekte. Jika sekte tidak mau menerimanya sebagai murid, kita harus segera menghentikannya pergi ke istana surga. Jika tidak, warisan leluhur di kuil akan diberikan dengan sia-sia. Beberapa tetua berkumpul bersama dan mengatakan apa yang mereka pikirkan. Tetua Li bergumam, mengangguk sedikit, mengangkat tangannya, dan sebuah token giok terbang ke kedalaman sekte iblis abadi hingga berada di depan sekte iblis abadi. Di sekte iblis abadi, ketika pemimpin sekte mengetahui pesan tetua Li, dia segera memanggil paviliun tetua untuk membahas masalah tersebut. Di paviliun tetua, ratusan tetua yang canggih berkumpul bersama. Berita itu datang dari ujian masuk bahwa ada orang Tuntian yang datang untuk belajar dari guru mereka, dan bahwa pencapaian mereka hanya di ranah kuasa Taoisme. Pemimpin sekte iblis abadi duduk di singgasana dan berkata dengan dingin, apakah kalian punya pendapat? Apakah kebangsaan Tuntian ini tetap ada? Atau tidak? Di paviliun tetua, sekelompok tetua gemetar ketika mereka mendengar tiga kata, klan Tuntian. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan merenungkan kelebihan dan kekurangannya. Setelah sekian lama, seorang tetua berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, meskipun kerajaan iblis kita tidak mematuhi hukum dan keputusan para Protoss raksasa dan tidak akan membantu para Protoss raksasa memburu klan Tuntian, klan iblis abadi kita dan para Protoss raksasa juga tidak menyerbu sungai. Jika orang-orang Tuntian tertinggal, begitu mereka ditemukan oleh para Protoss raksasa di masa depan, akan sangat mudah untuk menghancurkan iblis abadi kita dengan kekuatan para Protoss raksasa. Menurutku, kita tidak perlu membantu para Protoss raksasa untuk membunuh klan Tuntian, tetapi kita tidak perlu meninggalkan klan Tuntian untuk menyinggung para Protoss raksasa. Berikan dia beberapa sumber daya kultivasi dan biarkan dia menemukan sekte lain untuk berlatih. Begitu suara tetua itu turun, tetua lainnya berdiri dan berkata, Tuan, menurutku 9 tetua itu benar. Akan menjadi bencana jika meninggalkan klan Tuntian. Sejauh menyangkut sekte iblis abadi, 100 kejahatan tidak akan membawa bencana apapun. Manfaat. Jika masalah ini terungkap dan diketahui oleh dewa raksasa, saya khawatir sekte iblis abadi akan mengalami bencana kiamat. Tetua lainnya berdiri dan berkata, Tuan, apakah Anda masih ingat sekte langit awan dari dunia iblis? Klan ini menerima klan Tuntian sebagai muridnya. Kemudian, keluarga dewa raksasa mengetahui bahwa dewa raksasa telah datang dan bahwa sekte besar Yuntianzong, dengan jutaan murid, dibantai oleh dewa raksasa pada bulan Januari. Ini adalah pelajaran dari masa lalu. Tolong ajari saya untuk berpikir lagi. Dua tetua berbicara satu demi satu. Tiba-tiba, ratusan tetua inti di paviliun tetua mengangguk dan berkata, ya, meskipun klan Tuntian memiliki potensi yang tak terbatas, itu adalah mangsa yang sedang dilihat oleh Protoss raksasa. Tuan, orang ini tidak akan pernah bisa tinggal. Tolong ajari aku untuk berpikir 2 kali. Banyak tetua bangkit untuk memprotes satu demi satu, dan semuanya merasa bahwa klan Tuntian tidak dapat bertahan. Setelah waktu yang lama, pemimpin berkata, segala sesuatu di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Orang-orang biasa dilahirkan, dan mereka saling bergantung.
Bahkan jika seorang manusia bersembunyi di pegunungan dan memakan bekatul serta tidak peduli dengan dunia, ia akan tetap dibatasi oleh hidup dan mati. Jika Anda kehabisan uang, Anda akan mati. Jika seseorang pergi berperang dengan pedang dan menghunus sejuta pasukan, ia akan mati jika ia berperang di dunia. Beberapa orang telah berlatih keras sepanjang hidup mereka, dan pandai beramal serta membangun jalan-jalan besar. Tetapi jika guntur langit jatuh, mereka akan mati terlepas dari alasannya. Ratusan tetua inti mendengarkan dengan saksama khotbah yang diajarkan oleh para guru mereka. Seluruh pemandangan itu sunyi dan jarum-jarum dapat terdengar. Menurut pendapatku, ada keuntungan dan kerugian dalam menerima keluarga Tuntian sebagai siswa, tetapi bagi Sekte Iblis Abadi, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. 9 tetua, yang sebelumnya telah menyatakan posisinya, mengerutkan kening dan bertanya, apakah pemimpin bermaksud untuk tetap berada di klan Tuntian? Pemimpin berkata dengan suara rendah, meskipun Sekte Iblis Abadi berada di 13 negara bagian kerajaan iblis, sekarang sekte itu adalah sarang yang dipenuhi dengan masalah internal dan eksternal. Ada 18 negara bagian bulan merah di luar, dan 8 keluarga kuat di Hengzhou saling mengincar. Sekte bulan jahat tidak puas dengan bagian atas, dan aliansi 13 negara bagian berada dalam kekacauan. Sebagai pemimpin dan tetua, kita seharusnya tidak menyerbu 18 prefektur Ciyue di luar. Kita tidak dapat menyelesaikan bahaya dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Kita seharusnya tidak mempercayai sekte bulan jahat. Kita seharusnya tidak menenangkan aliansi 13 negara bagian. Dalam dilema seperti itu, bahkan jika tidak dihancurkan oleh Protos raksasa, sekte iblis abadi akan dihancurkan oleh yang lain jika bertahan paling lama 1000 tahun. Mendengar kata-kata pemimpin, semua tetua terdiam. Tentu saja, mereka juga memahami situasi sekte iblis abadi. Tampaknya sekte iblis abadi sekarang dalam keadaan hampa. Dengan kata lain, sekte iblis abadi hampir diabaikan oleh 8 keluarga kuat di Hengzhou. Selain paviliun presbiterian dan pemimpin sekte, hampir semua murid sekte iblis abadi dihormati oleh 8 keluarga kuat di Hengzhou. Melihat semua tetua terdiam, sang guru terkekeh, aku tahu bahwa klan Tuntian bukanlah pilihan terbaik, tetapi juga bukan pilihan terburuk. Kita perlu mengalahkan situasi abadi sekte jahat bulan merah, dan kita perlu mengatasi situasi abadi sekte bulan jahat, dan kita perlu menghancurkan keseimbangan sekte bulan jahat abadi dan sekte bulan jahat. Aku pikir ketika sekte iblis abadi sangat membutuhkan seseorang, Tuhan telah mengirimkan klan Tuntian ini kepada kita. Mungkin ini yang disebut kehendak surga di dunia. Bab 4140 Keputusan Sekte Iblis Abadi. Pemimpin Sekte Iblis Abadi duduk di posisi tinggi, mengenakan jubah naga bersulam emas dengan latar belakang hitam. Dia memiliki wajah pria parubaya. Setelah ribuan tahun berlatih, dia telah duduk di posisi pemimpin. Awalnya, dia berada di puncak hidupnya. Namun, ada suasana suram di wajahnya. Seperti yang dia katakan, Sekte Iblis Abadi sekarang terlihat luar biasa, tetapi hanya dia dan para tetua inti yang tahu bahwa Sekte Iblis Abadi sedang menghadapi situasi yang sangat kejam. Ada 18 negara bulan merah di luar, dan 8 keluarga kuat di Hengzhou menantikannya. Ini telah membuat pemimpin Sekte Iblis Abadi sangat sakit kepala. Yang membuat Sekte Iblis Abadi lebih buruk adalah Sekte Bulan Jahat di atas Sekte Iblis Abadi sangat tidak puas dengan Sekte Iblis Abadi, kehilangan kepercayaan dan tidak menghargainya. Namun, di bawah Sekte Iblis Abadi, aliansi 13 negara bagian di dalam sekte tersebut menjadi semakin kuat dari hari ke hari, dan bahkan beberapa kekuatan kuat yang bergantung pada 13 negara bagian abadi berani mengabaikan perintah sekte tersebut. Tingkat tinggi Sekte Iblis Abadi tampaknya telah hampir meningkat. Dalam situasi seperti ini, sebagai pemimpin Sekte Iblis Abadi, jika dia tidak membuat beberapa keputusan, orang yang menunggu Sekte Iblis Abadi akan terkikis oleh musuh hari demi hari. Seperti yang dikatakan tetua tadi, ada banyak klan di dunia iblis yang diam-diam menerima keluarga Tuntian sebagai murid mereka, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Namun, para tetua, kalian hanya pernah mendengar tentang sekte iblis yang telah dilenyapkan oleh Protos raksasa, tetapi kalian tidak tahu sekte-sekte yang mengandalkan kebangkitan klan Tuntian. Jika kita tidak mengatakannya jauh-jauh, bahkan jika kita berada di 9 tripod. Ada sekte bernama, Lembah Jingyue, di kerajaan 9 tripod kita. Apakah kalian pernah mengetahuinya? Tanya guru iblis abadi.
Begitu kata-kata itu jatuh, seorang tetua menjawab, lembah Jingyue adalah salah satu sekte paling makmur di kerajaan Sembilan Tripod. Ia mengendalikan 72 negara bagian Jingyue. Ia adalah salah satu dari 4 bangsawan dan markis besar di kerajaan Sembilan Tripod. Bahkan lebih baik daripada sekte bulan jahat. Sekte Iblis Abadi menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tetapi tahukah Anda bahwa setelah ribuan tahun, lembah Jingyue sama seperti sekte Iblis Abadi kita? Itu adalah sekte kecil di kerajaan Jiuding, yang hanya menguasai beberapa negara bagian. Sejauh menyangkut Diyun, sekte Iblis Abadi saya jauh lebih baik daripada lembah Jingyue. Tetapi hanya dalam beberapa ribu tahun, mengapa lembah Jingyue melambung ke langit, dari 3 negara bagian pertama hingga menguasai 72 negara bagian, dan menjadi salah satu dari 4 raja dan markis di kerajaan Jiuding. Saya tidak punya alasan yang sama mengapa lembah Jingyue bangkit begitu cepat. Baru 500 tahun yang lalu saya membawa murid-murid saya ke sekte bulan jahat untuk berpartisipasi dalam pengorbanan 1000 tahun kerajaan Sembilan Tripod. Pada pertemuan pengorbanan, saya belajar dari seorang anggota senior sekte bulan jahat alasan mengapa Jingyue Gu menjadi raja dan marga markis kerajaan Jiuding hanya dalam beberapa ribu tahun adalah bahwa Jingyue Gu diam-diam menerima orang Tuntian sebagai muridnya ribuan tahun yang lalu. Dan orang Tuntian juga membawa ciptaan tak terbatas ke Jingyue Gu, menaklukkan kota dan merencanakan tanah, dan tidak melakukan kerusakan. Orang Tuntian memiliki potensi tak terbatas. Selama mereka digunakan dengan benar, mereka akan menjadi pedang yang tak terkalahkan. Pada titik ini, semua tetua bukanlah orang bodoh, dan secara alami memahami implikasi dari kata-kata itu. Segera, seorang tetua berdiri dan bertanya sambil tersenyum, berani bertanya kepada pemimpin, apakah Villa Gunung Feng Shui juga menerima orang Tuntian sebagai murid? Dikatakan bahwa itu tampaknya telah terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada saat itu, seluruh bulan jahat sedang dalam puncak kejayaannya. Namun, Villa Pegunungan Feng Shui tidak pernah maju untuk menjelaskannya, tidak mengakui atau menolaknya. Pemimpin Sekte Iblis Abadi menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Villa Feng Shui memang telah menerima klan Tuntian sebagai murid, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Juga karena sekte saingan Feng Shuesan Villa bermaksud mempublikasikan masalah ini sehingga membuat masalah ini menjadi sangat populer. Feng Shuesan Villa adalah sekte yang makmur di bawah 1000 negara bagian bulan jahat. Sekte ini mengendalikan 25 negara bagian Feng Shui. Sekte ini sangat kuat, dan kekuatannya jauh melampaui sekte Iblis Abadi. 1000 negara bagian bulan jahat mengacu pada lebih dari 1000 batas negara bagian yang dikelola oleh sekte bulan jahat. Jiuding Wanzhou, juga dikenal sebagai wilayah Jiuding, mengacu pada 10.000 batas negara bagian di bawah Jiuding Zong. Di dunia iblis, ukuran batas negara manapun adalah 10 kali ukuran tanah kuno. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya melimpah, dan banyak sekali benda spiritual. Ketika tetua mendengar jawaban dari pemimpin sekte Iblis Abadi, dia menggelengkan kepalanya, sepertinya semua sekte di 1000 negara bagian bulan jahat sedang mempersiapkan pesta pemujaan bulan. Dalam hal ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan saya bersedia mendukung semua keputusan pemimpin. Setelah itu, sang tetua duduk di kursinya dan memejamkan mata. Masih banyak tetua di lapangan, yang masih berpikir dalam-dalam. Terlalu berisiko untuk mengambil klan Tuntian sebagai murid. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan hancur berkeping-keping. Yang bertanggung jawab mengajar, saya tidak percaya pada penilaian dan pilihan pemimpin, tetapi sangat penting untuk mengambil keluarga Tuntian sebagai murid. Haruskah kita meminta makna dari para leluhur untuk menutup gunung dan kemudian membuat keputusan? Seorang tetua berdiri dan bertanya dengan ragu kepada sang guru. Zhang Jiao jatuh ke dalam meditasi dan mengangguk sedikit, tidak apa-apa. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, ada angin sepoi-sepoi di paviliun tetua, dan bayangan gadis cantik itu muncul di gerbang paviliun tetua. Langkah kupu-kupu terbuka sedikit dan berjalan ke aula. Wanita itu berpakaian putih, dengan sutra hijau seperti air terjun dan wajah cantik. Setiap gerakannya penuh dengan pesona peri. Matanya yang jernih dan cerah sama bagusnya dengan permata. Tubuhnya sesempurna giok putih, penampilannya seperti bulan dan bunga yang tertutup, jiwanya seperti peri di bumi, dan jiwanya seperti bunga teratai di sisi lain. Melihat wanita itu berjalan ke aula, semua tetua, termasuk pemimpin sekte, bangkit satu demi satu, dan berseru dengan hormat, lihatlah orang suci itu.
Aku akan melihat perawan itu. Teriak para tetua dengan hormat. Orang suci itu dengan hormat memberikan berkat dan berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu bersikap sopan. Menurut senioritas, aku hanya generasi yang lebih muda. Aku datang untuk menyampaikan perintah, Wenzu. Sekte Iblis Abadi mengambil alih pengajaran dan merasa kagum, saya tidak tahu instruksi apa yang dimiliki Wenzu. Wenzu adalah leluhur abadi di Sekte Iblis Abadi. Di Sekte Iblis Abadi, ada banyak karakter tingkat leluhur. Pada masa biasa, para dewa dan naga dapat melihat kepala tetapi tidak dapat melihat ujungnya. Begitu mereka secara terbuka muncul di dunia, mereka akan berada di akhir Sekte Iblis Abadi, atau mereka akan meningkatkan prestasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Orang suci itu berkata sambil tersenyum, Wenzu berkata He Dingzu adalah salah satu guru paling menonjol dari Sekte Iblis Abadi selama ribuan tahun. Dia percaya bahwa He Dingzu akan membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi Sekte Iblis Abadi. Para leluhur di pegunungan akan memberikan dukungan penuh mereka terhadap semua keputusan yang dibuat He Dingzu dalam memimpin agama, dan tidak perlu menanyakan tentang artinya. Gadis yang tangguh. He Dingzu, pemimpin Sekte Iblis Abadi, merasa lega. Persetujuan dan dukungan dari para leluhurnya di pegunungan tidak diragukan lagi memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Sekarang setelah kata-kata itu tersebar, aku akan kembali berlatih. Orang suci itu membungkuk dan keluar dari paviliun tetua. Setelah para tetua dan orang suci lainnya pergi, mereka bangkit satu demi satu dan berkata, karena kita telah mendapat izin dari para leluhur kita, kita harus memberikan dukungan penuh kepada pilihan pemimpin. Kita semua akan saling membantu di perahu yang sama, terlepas dari hidup atau mati, terlepas dari kemalangan atau keberuntungan. Bagus. Sang guru iblis abadi menyingkirkan kabut di wajahnya, dan memberikan minuman penuh semangat, perintah untuk melanjutkan.